lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Sahabat Sadar Makmur, kali ini kita ketemu dengan, menurut saya orang besar ya, pakar branding yang sudah 50 tahun berkecimpung di Indonesia, dan beliau memulai branding semenjak saya lahir ya, tahun 69 ya. Sangat istimewa sekali dan kita bisa belajar banyak dari beliau. Dan saya juga pernah belajar sama beliau dan bisa bikin brand. Apa yang beliau lakukan, karena salah satu syarat untuk di kemakmuran itu adalah kreativitas, dan beliau sangat kreatif sekali. Banyak produk-produk yang sudah beliau buat sampai sekarang tetap bertahan. Oke, Pak Bi, Pak Subiakto namanya, Pak Bi panggilnya. Pak Bi, kami ini dari Sadar Makmur ingin Pak Bi bisa menularkan ya sedikit ilmunya Pak Bi ke sahabat Sadar Makmur untuk bisa dicontoh, khususnya dalam hal kreativitas, branding, untuk agar teman-teman yang mungkin yang mau belajar usaha atau mau jadi pengusaha atau mungkin UKM bisa belajar dan sedikit banyak mengetahui. Dan tentunya kalau mau pengen detail ya harus belajar ke sini. Minimal ada tip-tip yang bisa sampaikan ke teman-teman dari Sadar Makmur. Kira-kira seperti itu, Pak Bi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. ini kan sebetulnya kita ngobrol itu kepentingan untuk bisnis ya. Yes. Nah, bisnis ini memang kebanyakan teman-teman itu menjualkan produk orang lain atau alias dagang. Yeah. Nah, bagi yang punya produk dan menjualkan produknya, maka yang diperlukan adalah marketing. Nah, marketing itu sudah beberapa level nih sekarang nih. Jadi tidak lagi sekedar produk, harga, kemudian distribusi dan promosi, tapi sudah jauh di atas itu. Nah, ini yang jarang diketahui teman-teman. Nah, pada dasarnya begini, kalau kita melakukan bisnis, itu yang penting setelah kita punya produk adalah mampu menciptakan traffic. Betul. Karena ada pepatah mengatakan no traffic, no business. Jadi banyak teman-teman yang mampu bikin produk, tapi tidak mampu bikin traffic. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman pada umumnya itu di rumah bikin produk ya, entah itu pisang goreng, entah itu martabak atau apa gitu. Karena tidak bisa mengundang traffic, maka biasanya mereka nebeng traffic. Nebeng traffic ini yang paling dekat dengan rumah ya kaki lima. Betul. Kalau menurut Mas Jaya Setiabudi, kaki lima itu adalah jalannya semut. Karena dari sarang semut satu ke sarang semut lain. Misalnya dari sekolah ke terminal. Nah, ini biasanya perjalanannya banyak nih. Nah, kalau kita nggak bisa create traffic, ya kita nebeng traffic itu. Betul. Cuman masalahnya, ketika kita nebeng traffic, tidak semua orang yang lewat itu tertarik pada lapak kita. Jadi kita harus membuat orang itu mampir, kita harus menciptakan sesuatu yang menarik orang agar mampir. Nah, setelah mampir, mungkin dia nggak beli gitu, dia nggak langsung beli. Kalau dia nggak langsung beli, ya minimal kita minta leads-nya. Leads itu nama, kemudian nomor telepon dan alamat email. Untuk kita follow up nantinya gitu. Nah, apakah ini hanya kaki lima? Enggak. Jadi bahkan sekelas McDonald itu pada waktu masuk ke Indonesia pertama kali itu nggak bisa bikin traffic. Karena nggak ada cerita orang Indonesia makan burger. Tahun 91 itu Indonesia yang makanya roti, pakai mentega gitu. Burger tuh nggak kenal. Nah, oleh karena itu, karena beratnya tugas mereka untuk mengundang orang makan burger, makanya mereka buka gerai pertamanya di Sarinah.
Itu nebeng trafficnya Sarinah. Jadi orang ke Sarinah mau beli celana, mau beli baju, mampir lihat-lihat tertarik kan gitu. Jadi nebeng traffic itu nggak haram ya, artinya itu diperbolehkan dan itu nggak masalah. Jadi yang penting adalah bagaimana Anda menarik. Nah, menarik minat ini ada 2 cara. Yang pertama push, yang kedua pull. Apa itu? Push itu mendorong ya. Jadi produk kita didorong dari pabrik ke gudang, gudang ke distributor, distributor ke agen, agen ke toko gitu ya. Itu kita dorong. Caranya bagaimana? Setiap tahap ini dikasih insentif. Dikasih diskon, dikasih cashback, dikasih komisi dan segala macam. Itu cara-cara push. Nah, zaman sekarang ini karena teman-teman itu taunya cuma itu, akhirnya yang terjadi, Anda bisa lihat di Shopee, di perang diskon, terjadi mereka bikin diskon. Jangan lupa diskon itu menggerogoti profit. Jadi meskipun sudah direncanakan, sudah didesain, tapi in the long run, dalam waktu yang lama, itu profit kita akan tergerus. Oleh karena itu, saya dari tahun 69 itu mempraktekkan pull strategi, bukan push ya. Pull itu menarik. Jadi menarik bagaimana produk itu dicari ke toko, toko nyari ke agen nyari ke distributor, distributor nyari ke pabrik. Jadi itu caranya begitu. Caranya bagaimana? Kita tidak fokus kepada produk, tapi fokus pada konsumen. Jadi kalau fokus pada produk itu, risikonya akan push. Dan kita akan lari mengejar bayangan sendiri. Karena apa? Takut dikejar oleh pesaing. Jadi terus inovasi, inovasi, sampai akhirnya kehabisan cara untuk inovasi. Nah, salah satu contoh yang saya kerjakan itu adalah Kopiko ya. Kopiko itu dari tahun 86 saya ciptakan konsepnya sampai kemudian hari ini itu produknya nggak berubah, nggak ada inovasi apa-apa. Kenapa? Kita tidak menginovasi permennya, yang kita inovasi atau yang kita garap adalah pikiran konsumennya. Itu cara berpikir saya ya. Kalau misalnya di dasarnya cuma itu aja. Pull itu aja ya. Terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia Pak, untuk bisa mengedukasi masyarakat, bagaimana seharusnya Pak? Karena kita tahu bahwa banyak orang yang mengajarkan teori marketing ya. Dan waktu saya belajar di sini juga ada perbedaan ya, antara yang di dunia kampus dengan di dunia kenyataan. Nah di sini lebih ke mendekati ke dunia kenyataan. Bagaimana seharusnya itu? Bagaimana menanggapi hal ini Pak? Ya, jadi mohon maaf ini untuk kampus-kampus yang membuka jurusan business management, karena kampus itu tidak bisa mengajarkan ilmu kalau tidak ada jurnal dan bukunya. Nah ini adalah kendala yang paling berat. Karena apa? Karena jurnal itu mendahului buku. Biasanya jurnalnya dulu, baru dibuat bukunya, baru kemudian diajarkan ya teman-teman. Nah masalahnya kita tahu bahwa buku-buku marketing ini jarang sekali yang usianya itu 2 tahun lalu atau setahun lalu. Rata-rata itu seperti misalnya bukunya Pak Hermawan itu itu juga cukup lama gitu ya. Bukunya Al Rais misalnya itu cukup lama, dan bukunya untuk Leibner cukup lama. Philip Kotler itu juga cukup lama. Jadi memang kemudian diperbarui. Jadi Pak Hermawan dan Philip Kotler itu bikin buku supaya kampus punya acuan untuk mengajarkan perkembangan marketing yang baru. Nah, teorinya sih ada di situ. Cuman kebanyakan ketika baca teorinya nggak ngerti gimana sih implementasinya. Karena jangan salah bahwa di dalam bisnis itu ada 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama harus tahu strateginya, tahu ilmunya, harus tahu punya skillnya untuk menjalankan,
Dan yang ketiga ini sering dilupakan, harus punya kemampuan untuk menerjemahkan dari strategi menjadi sebuah aksi. Nah ini yang jarang. Jadi ini biasanya praktisi main di sini nih. Yang ketiga ini di mana praktisi udah terlalu sering dia menerjemahkan strateginya klien, kemudian dijadikan sebuah aksi, entah itu agensi atau oleh internal karyawan mereka. Jadi nah, ini aja nih. Jadi saya nggak tahu yang terakhir gimana, tapi saya cukup gembira ketika sekarang kampus sudah mulai melirik jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang dikeluarkan atau ada di internet. Ya. Nah, tinggal sekarang harus dicari mana yang applicable, mana yang bisa dilaksanakan, mana yang hanya teori saja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.